Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita bagus, horor corona dan dugaan bisnis PCR Erick Luhut di mata Mahfud. Di beritanya di detiknews.com ya, Minggu 14 November 2021 21.03 WIB ya, tim detik.com. Jadi di berita ini Pak Mahfud bilang dia tidak berusaha untuk membela Luhut ya, tapi dia menjelaskan konteks kenapa Luhut itu terlibat dalam bisnis PCR gitu. Jadi ya sebenarnya harus wajib dibela Pak, masa nggak dibela menteri. Aneh kalau menterinya itu Pak Luhut sama-sama dalam kabinet terus diserang sama Pak Mahfud, itu aneh. Etikanya itu malah nggak ada, menyerang satu tim ya. Jadi memang harus dibela. Ya nggak usah juga ngomong nggak perlu bela, mau wajib dibela Pak. Jadi Jakarta, saya bacakan ya supaya jelas ya buat penonton pesantren Jolali yang belum baca atau belum baca. Kan nggak semua orang tuh baca berita ya. Segan baca berita itu sebenarnya kan. Ramai isu sejumlah menteri seperti Menko Marves Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir disebut dalam bisnis tes PCR. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap awal mula pengadaan tes PCR muncul saat Indonesia sedang panik menghadapi pandemi corona. Diketahui kabar sejumlah menteri bermain PCR ini diungkap mantan Direktur YLBHI Agustinus Edi Kristianto. Itu pertama dia menulis surat dengan cukup tajam ya. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Menteri itu ternyata terafiliasi, ada kaitannya dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes COVID-19 PCR swab SIMD 275.000 ada angkanya, swab antigen 95.000, PCR kumur 495.000, kemudian SRBD kuantitatif antibody 249.000. tulisnya di Facebook seperti dirangkum detik.com ya, Rabu 3 November. Keterkaitan para menteri diduga melalui ini pemegang saham GSI Genomic Solidaritas Indonesia. Itu GSI itu singkatnya dari apa tadi? Genomic. Ini yang penting dipahami dari awalnya. Nah terus Genomic Solidaritas Indonesia, dia PT ya. Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham Genomic Solidaritas Indonesia, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera sebagai salah satu pemegang saham. GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut Binsar Panjaitan, sementara Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adharu Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adharu Energi Tbk, di mana kakak Erick yaitu Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya. Berarti kan terafiliasi ya, ada kaitannya ya, ada kaitannya itu. Ini kok hilang tiba-tiba itu biasa. Kemudian Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap mundur
jika terbukti menerima duit dari bisnis PCR. Ya mundur enak ngurusin perusahaan sendiri daripada ngurusin ini pusing. Luhut menegaskan tidak mendapat untung sepeser pun katanya. Luhut menjelaskan bahwa dirinya memang memberikan sumbangan uang ke Genomic Solidaritas GSI, namun dia menyebut bahwa sumbangan itu semata-mata tidak untuk mencari keuntungan ya, tetapi untuk kemanusiaan. Kalau ke GSI itu saya naruh duit memang, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung, kata Luhut dalam wawancara bersama CNN TV seperti dilihat Jumat 12 November. Luhut juga menyinggung terkait dirinya memberikan sumbangan ke 7 universitas di tanah air. Dari sumbangan-sumbangan itu Luhut mengaku tidak sepeser pun mendapat untung. Saya nyumbang di 7 universitas, ada UI, di USU itu Universitas Sumatera Utara Medan ya, di UGM itu Universitas Gajah Mada Jogja, kalau UI Universitas Indonesia Depok ya. Di mana itu nyumbang dari saya tuh, nggak ada untung. Apa yang mau diuntung? Wong saya terlibat ini, untung kita buat Maret, April, Juni tahun lalu, kalau nggak lebih parah lagi kemarin Juli itu ucapnya. Guna membuktikan ucapannya bahwa dia tidak mengambil untung sedikit pun dari Genomic Solidaritas Indonesia, Luhut siap diaudit ya. Siap diaudit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dia memastikan bahwa uang dari GSI itu tidak mengalir ke PT Tobacco Sejahtera dan pemegang saham lainnya. Siap banget diaudit dari awal, tidak ada ke kantong saya 1 peser. Untuk apa sih wong duit saya dari bisnis saya cukup hidup kok, saya nyumbang karena betul-betul kemanusiaan. Tegas Luhut. Dengarkan itu ya. Lebih jauh, Luhut pun siap dipanggil KPK usai dirinya bersama Menteri BUMN dilaporkan ke KPK gara-gara isu bisnis PCR ini. Menurutnya selama tidak merasa melakukan hal-hal yang salah, dia tidak akan takut. Ya juga nggak perlu takut kalau nggak salah. Siap aja dipanggil KPK. Kenapa sih? Saya nggak ada yang saya takuti sepanjang saya tidak melakukan itu. Nggak ada apa yang saya lakukan, wong saya tidak ada bisnis apa-apa dengan itu ya. Dan memang dasarnya bisnis itu memang murni untuk kemanusiaan. Kalau saya terima duit saya resign, gampang lah gitu aja, repot Ibu Luhut. Nah terus halaman kedua ya. Halaman kedua disitulah ya. Nah baru di sini Pak Mahfud itu coba masuk ya. Disitulah kata Mahfud, Luhut dan Erick Thohir ikut mendirikan apa? PT Genomic Solidaritas Indonesia SGI untuk merespon seruan dari DPR. Kok kayak loncat sih tulisan ini? Mahfud menyebut pengadaan PCR yang didistribusikan oleh yayasan tersebut ada yang berbayar, ada yang gratis. Semula LBP itu Luhut Binsar Panjaitan ya. Erick Thohir dan kawan-kawan membentuk sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat tes COVID. Yayasan tersebut mendirikan PT Genomic Solidaritas Indonesia GSI yang antara lain melakukan pengadaan PCR yang didistribusikan, ada yang berbayar dan ada yang digratiskan, kata Mahfud. Mahfud mengaku dalam hal ini tidak bermaksud untuk membela Luhut dan Erick Thohir. Lah, harus membela tuh Pak. Persoalannya bukan soal membela atau tidak membela. Kalau membela sebenarnya ya wajib karena sama-sama dalam kabinet. Persoalannya bukan itu kan ya. Persoalannya adalah itu kenapa pejabat publik yang bikin aturan tentang penanganan COVID, pengendalian COVID kok ikut jualan PCR, kan itu yang dipersoalkan oleh para warga citizen atau oleh orang-orang yang concern terhadap good governance gitu ya, pemerintahan yang bersih, supaya nggak ada konflik kepentingan, mau berbayar kek, mau gratis kek, bukan di situ soalnya. Ini kenapa
ada persoalan etis di sini kan gitu Pak ya, Pak Mahfud. Kenapa pejabat kok ikut bermain, ya kan? Dia yang bikin peraturan, dia yang bikin regulasi, sekaligus dia yang jualan barangnya untuk menjalankan aturan itu. Di situ masalahnya, ada benturan kepentingan ya. Kalau bahasa orang-orang yang pintar tuh namanya ada konflik interest ya. Ya nggak ngambil untung, tapi masalahnya bukan untungnya banyak atau sedikit atau nggak ngambil untung. Nama dari Luhut, nama dari Erick Thohir dalam konteks PCR ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengambil keuntungan karena ada nama besar seorang pejabat publik yang masih aktif, yaitu Luhut Binsar Panjaitan dalam dalam bisnis PCR ya, yang betul-betul bisnis yang sangat menggiurkan ya. Katanya potensial marketnya itu 30 triliun, bisa untung 10 sampai 20 triliun untungnya itu. Jadi nama yang dipakai yaitu nama Erick Thohir dan nama Luhut itulah yang bisa membuat orang itu mengambil keuntungan dengan menjual nama itu, atau mungkin menakut-nakuti orang lain ya, jika tidak mengindahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kedua orang itu dalam konteks bisnisnya loh Pak. Ya mungkin Pak Thohir, Pak Erick Thohir dan Pak Luhut tidak secara langsung ya melakukan bisnis itu dan tidak mengambil untung sepeser pun. Ya saya juga gimana buktikan ya kan, masyarakat juga bisa buktikan ucapan itu ya. Tapi kenapa secara etis itu seorang pejabat yang aktif dalam pemerintahan membuat aturan dan kemudian langsung menjual ya atau berbisnis alat-alat kesehatan dengan PCR dan jualan yang tadi itu antigen dan lain-lain yang ada harganya masing-masing ya, dalam waktu yang bersamaan, padahal dia seorang pejabat publik yang harus melayani masyarakat dan tidak ya berdagang apapun alasannya. Ini soal etika, bukan soal hukum ya, soal ada bukti. Mahfud mengaku dalam hal ini tidak bermaksud untuk membela Luhut dan Erick Thohir. Dia mengaku hanya menjelaskan konteks kebutuhan masyarakat kala itu yang diteror oleh wabah corona. Mahfud itu menyebut masyarakat berhak untuk mengkritisi. Ya sudah, ya kita kritisi kan gitu ya Pak. Pak Mahfud nggak berusaha membela, tapi bermaksud menjelaskan konteks itu sebenarnya kan itu kita simpulkan sekaligus secara langsung atau tidak langsung memberikan keuntungan kan kepada kepada Erick dan Luhut yang berbisnis PCR itu dijelaskan. Jadi seolah-olah Pak Mahfud kan ingin melakukan semacam pembenaran, langkah-langkah Luhut itu benar dan langkah Erick yang bikin PT atau yayasan, begitu juga Luhut, itu adalah benar untuk mengatasi horor corona saat itu. Jadi untuk membantu masyarakat. Masalahnya kenapa harus dua orang itu sebagai pejabat terus sekaligus melakukan satu upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah pandemi itu dengan cara berbisnis alat-alat kesehatan yang terkait langsungnya. Saya tidak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh COVID-19 dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat tes dan obat. Silahkan terus diteliti, dihitung dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi, nanti akan terlihat kebenarannya. Ya secara etis sudah tidak benar Pak, memang secara hukum mungkin bisa dilihat kasus-kasusnya dan bukti-buktinya, tapi orang pantas gitu loh, orang eloknya seorang pejabat itu berdagang, berbisnis, itu masalahnya Pak. Jadi juga nggak usah dibuktikan secara hukum ya.
Ya moga-moga masalah kita ke depan Indonesia, kita mendapatkan pejabat yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada masyarakat, dan biarkanlah urusan-urusan bisnis itu ditangani oleh orang-orang lain yang enggak terafiliasi dengan pejabat-pejabat publik yang sedang menjabat secara aktif, yang memang haruslah tidak usah memikirkan lagi memberikan yayasan dan PT terkait dengan masalah menyangkut kepentingan orang banyak, apalagi dalam konteks PCR yang untungnya gede sekali menurut para ahli hitung-hitungan mereka. Ya udah gitu untuk sementara ya tentang Pak Mahfud, yang sebenarnya wajib tuh membela temannya, yaitu membela Luhut dan Erik. Dan dalam penjelasan barusan di detik.com, Pak Luhut sudah Pak Mahfud sudah berhasil ya, menjelaskan konteksnya kenapa PT Genomik Solidaritas Indonesia yang berbisnis PCR itu muncul untuk mengatasi kepanikan pandemi corona saat itu. Dan dalam saat yang sama itulah pembelaan Pak Mahfud terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya bela ya nggak apa-apa tuh, kenapa sih bela? Supaya lebih kelihatan ilmiah itu kan ya dijelaskan